Assalamualaikum. Nama saya Nawang Sari, NIM 2018 SA015. Saya di sini mau menjelaskan tentang proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi adalah kegiatan kreatif untuk menceritakan suatu konsep yang baru untuk keperluan baru dijadikan dan diimplementasikan menjadi bisnis yang sukses. Inovasi adalah suatu fungsi khusus dari kewirausahaan, kegiatan yang membawa sumber daya yang kapasitasnya baru untuk menceritakan kesejahteraan. Hal terpenting dari inovasi adalah gagasan, penerapan, dan kegunaan. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara internal, inovasi dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu seperti toleransi, nilai-nilai, pendidikan, dan pengalaman. Sedangkan secara eksternal seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, dan kebudayaan lingkungan. Pada tahap perintisan kewirausahaan, maka pertumbuhan kewirausahaan sangat bergantung pada kemampuan pribadi, organisasi, dan lingkungan. Faktor yang berasal dari pribadi ialah komitmen, visi kepemimpinan, dan kemampuan manajerial. Faktor yang berasal dari organisasi antara lain kelompok, struktur budaya, dan strategi. Faktor lingkungan antara lain pesaing, pelanggan, dan lembaga-lembaga keuangan yang membantu dana. Proses kewirausahaan meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi manajemen. Seorang wirausaha selalu perlu mencari, mengevaluasi, serta mengembangkan peluang-peluang dengan jalan mengatasi sejumlah kekuatan yang menghalangi penciptaan sesuatu hal yang baru. Proses aktual itu sendiri memiliki 4 fase khusus, yaitu 1. Identifikasi dan evaluasi yang ada. Evaluasi peluang merupakan elemen yang paling kritikal dari proses kewirausahaan karena memungkinkan seorang wirausaha apakah produk atau servis khusus dalam menghasilkan hasil yang diperlukan untuk sumber-sumber bermanfaat bagi seorang wirausaha guna mengidentifikasi peluang-peluang bisnis, yaitu para konsumen, serikat dagang, para anggota sistem distribusi, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang teknik. 2. Kembangkan rencana bisnis. Dalam hal mempersiapkan rencana bisnis adalah penting untuk memahami persoalan-persoalan inti yang terlibat di dalamnya, karakteristik yang berdasarnya segmen pasar, syarat-syarat produksi, rencana finansial, rencana organisasi, dan syarat finansial. Sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang yang ada perlu diketahui. Proses tersebut diawali dengan tindakan penilaian sumber-sumber daya usaha yang dimiliki. Dalam konteks ini, bukan saja perlu diidentifikasi para pensuplai alternatif sumber-sumber daya tersebut, tetapi pula kebutuhan serta keinginan pemahaman kebutuhan para pensuplai sumber-sumber daya tersebut. Seorang wirausaha dapat menstruktur sebuah persetujuan yang memungkinkan mendapatkan sumber-sumber daya tersebut dengan biaya serendah mungkin. Laksanakan manajemen usaha. Setelah sumber daya dicari, maka sang wirausaha perlu mengaktifkan melalui implementasi rencana bisnisnya. Hal tersebut mencakup kegiatan yang mengimplementasikan sebuah gaya dan struktur manajemen. Ciri-ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan.
Pada umumnya, proses pertumbuhan kewirausahaan berkembang pada 3 proses, yaitu proses imitasi dan duplikasi, proses duplikasi dan pengembangan, dan proses penciptaan. Proses imitasi dan duplikasi pada tahap wirausaha mulai meniru ide-ide orang lain. Misalnya memulai usaha barunya diawali dengan meniru usaha orang lain dalam menciptakan jenis barang yang dihasilkan meniru yang sudah ada. Sedangkan proses duplikasi dan pengembangan, tahap ini wirausaha mulai mengembangkan ide barunya. Dalam tahap duplikasi produksi, wirausaha mulai mengembangkan produksinya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan model sendiri. Proses penciptaan atau disebut proses inovasi dan kreasi yang diawali dengan teknik produksi baru, mencari bahan baku baru, mengorganisasi usaha baru, dan metode pemasaran baru seperti halnya proses inovasi dan Schumpeter. Dilihat dari prosesnya, membagi tahap perkembangan wirausaha menjadi 2, yaitu tahap awal atau dinamakan perintisan. Tahap ini di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchising, juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau manufaktur, atau produksi. Tahap pertumbuhan. Tahap ini merupakan melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan wirausahawan, mencakup aspek-aspek biaya SDM, kepemilikan, pengorganisasian, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran yang melakukan evaluasi. Langkah menuju keberhasilan wirausaha. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, pertama-tama harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Kemudian Anda ada kemauan atau keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu atau uang. Apabila ada kesiapan menghadapi resiko, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankan agar usaha berhasil. Selain harus bekerja keras sesuai urgensinya, wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Dalam mengidentifikasi jiwa wirausaha, ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan proses mental dengan tujuan utama adalah pencapaian prestasi. Locus of control internal. Individu yang memiliki locus of control internal adalah individu yang memiliki inisiatif yang tinggi, suka bekerja, berusaha mengatasi masalah yang dengan mencari akar penyebabnya secara efektif. Lalu, kemampuan inovasi dan kreativitas lebih mengacu pada ide origination, sedangkan inovasi lebih kepada ide implementation. Sebagai inovator, seorang wirausaha tidak harus memakai ide sendiri, tetapi dengan kepekaan yang tinggi dan kemampuan analisis yang baik, maupun menggabungkan dan memakai ide yang lebih menjadi sesuatu yang bermanfaat. Cenderung berpikir panjang, memiliki potensi melakukan visi yang jauh ke depan. Wirausahawan harus bersifat eksklusif, bukan atas dorongan seorang dan keberhasilan hanya pada jangka pendek. Akan tetapi wirausaha memiliki peranan yang sesama serta kendali diri yang fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan.
Kemandirian, wirausaha adalah seorang yang merdeka lahir batin, lebih suka bekerja atas kemampuan sendiri. Kemandirian didukung dengan kepedulian kepada orang lain yang berarah pada lingkungan, menerima kritik dan saran. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.